Sahabat ini, saya mau kita bersama-sama merenungkan sedikit sebuah peristiwa yang terjadi berapa minggu yang lalu, bukan berapa minggu, seminggu yang lalu, ya, di tidak jauh dari tempat ini, hanya di daerah apa namanya, Depok, bukan Depok, Situ Gintung, ya, Tangerang. Kejadian yang sangat memilukan, sebuah tsunami kecil, kata orang, yang membuat begitu banyak rumah yang berada di dekat waduk itu hancur, bahkan ada yang hanyut, ya. Seorang teman kita di Jemaat Eklesia, saudara Jeffrey, dia punya rumah di sana, orang tuanya tinggal di sana, dan mereka juga mengalami nasib yang sama yang dihadapi oleh banyak keluarga di sana. Sahabat ini, saya ingin saudara Jeffrey boleh bercerita sedikit. Saudara Jeffrey adalah pianis kita, dia baru bergabung dengan Jemaat Eklesia, dibaptis pada bulan Januari yang lalu, ya. Dia ingin berbagi sedikit. Shalom, sahabat. Saya akan cerita sedikit, ya. Minggu lalu itu buat saya juga shock juga gitu, ya. Kayaknya beritanya udah jadi berita internasional gitu, berita Situ Gintung gitu. Yang pada saat kejadian yang langsung saya ingat langsung ayah saya ada rumah di sana, langsung bingung gitu, udah di kantor gitu, kontak ini kok nggak ada yang angkat gitu, langsung pikirannya kemana-mana gitu, ya. Apalagi lihat berita ada korban jiwa segala macam. Tapi puji Tuhan, saya berdoa pada saat itu dalam hati, saya diberi ketenangan sama Tuhan, tenang aja, tenang. Nggak berapa lama saya komunikasi terus sama kakak saya untuk cari tahu bagaimana kabar dari ayah saya. Selang 2-3 jam menjelang siang, yaitu ada berita, tiba-tiba SMS yang ke papa saya, ke telepon itu sebelumnya nggak diangkat gitu, ada SMS balik, oh nggak apa-apa gitu katanya, udah cuman ya rumah untungnya itu berlantai 2 pada naik ke atas, tapi lantai 1-nya udah habis gitu. Jadi air berlumpur, ya, bukan air aja, cuman membawa lumpur itu menerjang begitu aja sampai pintu jebol gitu. Kejadiannya subuh pagi itu sekitar jam 3 jam 4 itu, dalam waktu menit itu air udah tingginya udah sampai 2 meteran gitu masuk rumah. Jadi udah nggak sempat ngapa-ngapain, yang ingat cuma nyelamatin nyawa aja sama beberapa barang penting aja. Jadi tapi puji Tuhan, saya diingatkan Tuhan bahwa setelah melihat dampaknya gitu, ya, sangat-sangat dahsyat di kompleks perumahan itu. Kebetulan kompleks perumahan papa saya di Cirendenya, jadi itu dari Situ Gintung air itu dilewati, jadi ada kali yang nyambungnya ke situ gitu, ke waduk itu. Lihat dampak itu sangat dahsyat gitu, ya. Jenazah itu, ya, itu di mana-mana. Jadi setiap hari itu polisi itu cuman kerjanya nyariin jenazah yang kemungkinan dibawa arus gitu, kebetulan ada salah satunya juga itu sempat masuk rumah. Jadi kita juga udah waduh, pas ditemukan gitu ada di dalam rumah. Jadi saya diingatkan Tuhan, bencana ini gitu, lihat dampaknya begitu dahsyat, bahwa apa ya, kalau kita melandaskan kehidupan kita sama materi, ya, terlebih materi, ya, kekuatan diri sendiri itu sepertinya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau melihat begini itu sekejap aja, hitungan menit, kita mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya apa, itu habis gitu. Tetangga di dekat rumah itu kebetulan ada Kak Seto, yang mungkin nggak tahu Kak Seto itu, dia rumah juga habis gitu, diterjang. Mobil ada 5 saya dengar, dia rendam semua gitu. Jadi apa ya, kalau kita sebagai manusia melihat kejadian seperti ini, ya mau berharap sama siapa lagi gitu, ya. Kalau mendandaskan kehidupan kita di materi, di harta, Tuhan izinkan semua itu terjadi, bisa di sekejap aja udah habis, itu hilang gitu, ya. Tapi puji Tuhan, orang tua saya juga sudah kenal Tuhan, bukan Advent tapi kenal Tuhan. Dia bersyukur gitu, ya, dalam kejadian ini dia tidak down gitu, ya, tidak down, bahwa dia bisa merelakan apa yang sudah terjadi. Yang penting
nyawa selamat, keluarga bisa berkumpul, dan saya bersyukur sama Tuhan, keluarga saya selamat. Terus ada satu hal lagi yang Tuhan menggunakan momen Situ Gintung ini buat keluarga saya, terutama saya. Jujur ya, hubungan saya sama papa saya nggak terlalu dekat, gitu, nggak terlalu dekat, bahkan mungkin kecenderungannya mungkin lebih tidak baik lah ya, gitu. Cuman melalui peristiwa Situ Gintung ini Tuhan pakai untuk mempersatukan kita, gitu. Jadi saya tiba-tiba bisa keingat orang tua, langsung datang, terus kayak nggak ada masalah apa-apa, dan hubungan kita yang tidak baik itu seperti udah nggak keinget lagi, gitu. Pokoknya kita keluarga, gitu. Pokoknya kita gimana cara melewati ini, masalah ini, gitu aja yang kita. Kakak saya juga, adik saya, jadi kita bahu-membahu pokoknya bisa keluar dari membantu ayah saya keluar dari musibah ini, gitu. Puji Tuhan, saya bersyukur ya, Tuhan bisa pakai segala sesuatu walaupun bencana seperti ini. Kita masih lihat ada kasih Tuhan di dalamnya, dan kita keluarga saya bisa dipulihkan, hubungan keluarga saya juga semakin baik, malah justru dengan ada bencana ini saya lihat jadi positifnya aja, gitu. Jadi bukan dari harta atau apapun lain. Terima kasih Jeffrey. Saudara-saudara, sebuah majalah International Times pernah menulis sebuah headline, "Is God Dead?" Apakah Allah sudah mati? Ya. Tapi kita percaya bahwa Allah kita Allah yang hidup. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kita percaya bahwa Allah kita sangat mempedulikan kita. Dia sangat mengerti semua yang kita butuhkan. Dia mengerti apa perasaan kita, apa yang kita alami, semuanya Dia tahu. Saudara-saudara, kita sudah dengar kesaksian tadi, sebuah peristiwa yang mengerikan, tetapi itu justru memberikan satu hal yang positif untuk Jeffrey dan keluarga. Allah peduli. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita